Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rahul Jeta Salam. Saya dari Fakultas Manajemen ingin menyampaikan materi strategi Indonesia dalam membangkitkan perekonomian nasional pasca COVID-19. Ayo kita masuk ke materi awal. Pandemi COVID-19 hampir melumpuhkan seluruh kegiatan yang ada di seluruh Indonesia, khususnya ekonomi. Ekonomi nasional yang mengalami pertumbuhan negatif pada triwulan pertama dan kedua 2020 menjadi implikasi dari peristiwa tersebut. Berbagai paket stimulus yang dikeluarkan pemerintah dan kebijakan lainnya untuk memacu pertumbuhan ekonomi terus diupayakan dalam mengembalikan keadaan ekonomi nasional seperti sedia kala. Berdasarkan perkiraan di tahun 2021, ekonomi Indonesia akan kembali tumbuh pada angka 5,3%. Untuk mencapai ekspektasi tersebut, pada essay ini terdapat beberapa faktor yang dianalisis untuk memberikan saran kebijakan yang perlu ditetapkan oleh pemerintah guna menyesuaikan diri terhadap fase perkembangan pemulihan pandemi. Pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang signifikan terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Berbagai perubahan drastis dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah mengubah interaksi jual beli di pasar. Beberapa industri mengalami keterpurukan yang sangat dalam. Beberapa lainnya mendapat keuntungan dari musibah yang terjadi. Namun secara keseluruhan perekonomian Indonesia telah mengalami kontraksi yang cukup menakutkan. Oleh karena itu, berbagai strategi sudah akan diterapkan untuk mencoba membangkitkan perekonomian sekaligus tetap mempertahankan tingkat kesehatan publik. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah perlu dikaji lagi dengan memperhatikan situasi perekonomian saat ini, estimasi penemuan dan pendistribusian vaksin, serta jangka waktu manfaat dari kebijakan itu sendiri. Situasi perekonomian Indonesia saat ini sedang tidak sehat. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan perhitungan year on year pada kuartal pertama tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan hanya 2,97% saja. Data pada kuartal kedua juga kurang bersahabat dengan menunjukkan kemunduran yang dalam besar minus 5,32%. Terburuk sejak tahun 1999. Sebagian besar sektor mengalami pertumbuhan negatif, seperti industri transportasi yang mengalami pertumbuhan rendah dengan nilai sebesar minus 30,84%. Akan tetapi, beberapa sektor mengalami pertumbuhan positif seperti sektor informasi, komunikasi, jasa keuangan, pertanian, real estate, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan pengadaan air. Perekonomian nasional dari segi pengeluaran pun semakin melengkapi data penurunan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pada kuartal kedua tahun 2020, data mengatakan bahwa konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar minus 5,51%. Pengeluaran pemerintah mengalami pertumbuhan sebesar minus 6,90%. Ekspor tumbuh sebesar minus 11,66%. Dan impor tumbuh sebesar minus 16,96%. Data-data tersebut mengkonfirmasi kontraksi yang dialami oleh sebagian besar sektor industri yang beroperasi di Indonesia. Kita lanjut. Dampak positif bagi perekonomian bahkan kehidupan sosial masyarakat dalam jangka panjang adalah investasi dan pendidikan. Investasi pada pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia. Peningkatan kualitas SDM akan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat internasional. Semakin tinggi daya saing akan membuka kesempatan pekerjaan dan meningkatkan pemasukan masyarakat dalam jangka panjang. Selain itu, investasi pada pendidikan juga dapat diutamakan kepada guru sebagai infrastruktur terdepan sehingga juga membuka lapangan pekerjaan bagi para guru dan minimalisir kesenjangan pendidikan yang ada pada saat ini. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.